Dan baik yang ada di rumah, yang mengikuti Zoom, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Tetap Teguh dan Kuat sekalipun di tengah badai kehidupan. Amin. Tetap teguh dan kuat sekalipun kita ada di tengah-tengah badai kehidupan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Kita sama-sama akan perhatikan ayat yang pertama sampai yang ke-14. Keluaran 14 ayat 1 sampai ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah firman Tuhan, mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa, ini yang menjadi titik poinnya, perhatikan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan
diam saja. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam perikop ini kita tahu apa yang terjadi atas bangsa Israel, di mana mereka yang terjepit, mereka dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, tentara Mesir, yang begitu banyak, yang begitu gagah perkasa, sampai di tepi laut. Mereka merasa ketakutan yang begitu luar biasa. Di sini, kalau kita diperhadapkan seperti bangsa Israel di hadapan tentara Mesir ini, mungkin saya yakin dan saya percaya ketika di depan kita ada begitu bahaya yang mengancam dan bahkan di belakang siap menerkam, maka otomatis rasa ketakutan itu menjadi wajar. Namun jangan biarkan ketakutan ini terus membawa sikap hidup kita di dalam pengiringan kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Nah, Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Kita tahu setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun ini, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja, saudara. Di dalam mereka meninggalkan tanah Mesir ini, mereka terus dikejar oleh pasukan Fir'aun, sehingga mereka di tepi laut Teberau, bangsa Israel ini sudah tidak ada lagi jalan keluar lagi dari masalah yang ada pada saat itu. Seringkali jujur, saudara, ketika kita diperhadapkan dengan badai kehidupan dan sudah tidak ada jalan bagi saudara dan saya untuk kita keluar dari himpitan masalah persoalan hidup. Jujur, terkadang dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan upaya-upaya yang mungkin bisa saudara lakukan supaya kita bisa bernapas lega. Banyak hal cara yang saudara tempuh. Namun semuanya itu akan menjadi kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana ketika di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar. Sedang di depan mereka terbentang laut yang luas dan dalam. Tidak ada jalan lagi bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka benar-benar dalam keadaan terjepit. Saudara, kalau kita baca dari pasal ini, di mana kisah ini menggambarkan satu badai kehidupan kekristenan saudara dan saya. Namun begitu besar dan begitu banyaknya masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Segala cara mungkin saudara dan saya sudah saudara tempuh, namun tidak membuahkan hasil. Tetapi marilah melalui kisah Musa ini dan bangsa Israel ini, kita akan diajar bagaimana cara mereka bisa melalui masalah-masalah yang sekalipun menghimpit di dalam kehidupannya. Tadi di dalam ayat yang ke-13, bagian A dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir
yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita mari melalui kisah Musa ini dan bangsa Israel ini, kita mau belajar bagaimana cara mereka bisa melewati atau melalui masalah-masalah yang mereka hadapi pada saat mereka terjepit, sehingga mereka tetap teguh dan kuat sekalipun mereka di tengah-tengah badai kehidupan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan bagian A, janganlah takut. Jadi kunci yang pertama supaya kita tetap teguh dan kuat di tengah badai kehidupan kita, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini, melalui pribadi Musa ini, yang pertama, Musa sampaikan pesan yang sungguh luar biasa. Dikatakan yang pertama ini, jangan takut. Kita tidak boleh takut, saudara, terhadap masalah. Sekalipun masalah itu sebesar apapun yang menghimpit saudara dan saya. Kita bisa harus dan berkata pada diri kita sendiri, untuk kita tidak takut terhadap masalah yang ada. Saudara, hari-hari yang ada ini, saya pun juga mengalami, saudara, hal yang sama. Bagaimana tidak takut dengan apa yang harus saya hadapi? Seringkali saya bersaksi dan saya sampaikan buat saudara. Pertama-tama, waktu masa-masa COVID itu, anak-anak sekolah itu belajarnya di rumah masing-masing. Sehingga mau tidak mau, kami di rumah itu harus masang internet. Sehingga mereka bebas untuk mereka belajar dengan baik. Kalau mereka diisi dengan pulsa-pulsa itu, kota-kota yang ada pasti cepat habis, saudara. Pada saat itu anak saya yang kedua itu harus kuliah di Tangerang, di UBM. Nah, karena masa COVID, jadi si anak ini harus di rumah. Dan pada waktu itu masih istri saya bekerja. Tidak pernah terpikir, tersirat hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi. Sehingga kami sudah mempersiapkan David nanti sekolahnya di sana dan juga mungkin kosnya sudah dipersiapkan, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan keadaan COVID ini? Maka si anak ini harus di rumah. Dan puji Tuhan, saudara, pada saat itu mamahnya itu sudah nyari apartemen, saudara. Untungnya belum dibayar, saudara. Belum dibayar, belum didirikan. Karena apa? Ada COVID. Harganya enggak murah, saudara. Karena pada waktu masih bekerja istri saya, jadi masih ada dana untuk bisa anak ini hidup saat mereka kuliah di sana. Namun dengan adanya COVID ini akhirnya dibatalin, saudara. Dan apa yang terjadi? Istri saya mengalami masalah. Masalah demi masalah untuk pekerjaannya. Sehingga pada akhirnya tabungan-tabungan yang mereka miliki itu tidak bisa diambil sampai sekarang, saudara. Untung kalau saya waktu itu
Istri saya jadi kosnya di apartemen. Apa yang terjadi, saudara? Lebih parah lagi. Dalam keadaan situasi hal yang demikian itu, saya bersyukur punya anak yang kedua ini. Mereka orang Jawa bilang nerimo, saudara. Nerimo, bukan bejo. Bejo itu untung. Nerimo, menerima apa adanya. Sampai hari ini mereka ada di Tangerang dan kosnya juga dekat, enggak terlalu jauh sama tempat kuliahnya. Terima dengan keadaan yang ada. Sehingga sekalipun dalam keadaan yang demikian ini, anak-anak saya ini juga, saya bersyukur sekalipun di dalam kesulitan yang ada ini. Anak saya yang kedua ini ternyata di sana juga senang masak ternyata, sudah. Jadi kosnya juga lumayan. Pintar masak ternyata. Apalagi sekarang ada Mbah Google ya, tinggal nanya aja resepnya apa. Kalau enggak, telepon sama mamanya. Mah, ini masak ini bumbunya apa? Sama kalau saya lupa bumbunya, lapor saya ada chef yang master chef di Cepu sana. Ibu saya pintar masak, jadi kalau anak-anaknya yang nggak bisa masak itu langsung telepon. Wah, menunya apa, bumbunya ini nih. Waduh, diracik semua. Tapi ya angger baik, saudara ya. Kalau yang bukan masak ibu itu, waduh, beda masakannya. Agak ampiang. Puji nama Tuhan. Nah, ada rasa ketakutan yang mendalam pada masa itu. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel ini. Mereka mengalami hal yang sama. Rasa ketakutan dan kecemasan itu ada. Sehingga mereka kehilangan damai dan sejahtera. Waduh, ini anginnya terus ke sini terus ini. Puji nama Tuhan. Ada itu Pak Melki, tolong Pak Melki itunya apa remote-nya. Ya, ini kabur-kabur terus ini. Nah, jadi bangsa Israel ini mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, ya, wah melorot malah. Sebentar ya. Ya, puji nama Tuhan. Udah, coba agak dikatasin biar anginnya enggak itu. Ya, dimatiin aja itunya, swingnya. Ya, udah cukup Mas Ishak. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam rasa ketakutan ini tentunya akan kehilangan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita merasa takut, Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika engkau merasa ada satu ketakutan demi ketakutan yang menimpa hari-hari ini di dalam problem masalah hidupmu hari-hari ini, itu sebabnya mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, saudara. Sehingga dapat memelihara hati dan pikiran kita semua yang ada di tempat ini. Untuk kita terlepas dari rasa ketakutan. Nah, ketika damai sejahteranya melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasakan takut lagi ketika kita menghadapi masalah. Amin. Apakah masih ada seringkali ketakutan melanda dalam diri kita? Kadang-kadang. Tuhan mau supaya rasa ketakutan itu, supaya kita hilang dari rasa ketakutan, mintalah damai sejahtera. Supaya apa? Hati dan pikiran kita ini dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan itu sendiri. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama.
supaya kita tetap teguh dan kuat di tengah-tengah badai kehidupan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama ini, jangan takut. Kemudian, yang kedua tadi dikatakan selain janganlah takut, di sana dikatakan tetap berdiri. Nah, masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jujur ketika kita menghadapi masalah demi masalah ini, kita seringkali malas untuk kita berdiri, untuk kita bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Itu yang terjadi, saudara. Merasa apa? Karena putus asa. Saya enggak bisa, saya tidak mampu. Sehingga saya tidak bisa berdiri dengan tegap untuk menghadapi semua tantangan itu. Sehingga akhirnya apa? Terjatuh. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan apa? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi supaya kita tetap berdiri, Tuhan berikan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Minta perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Nah, itu sebabnya gunakanlah seluruh perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tentunya apa? Firman Tuhan, kebenaran, keadilan, doa dan damai sejahtera, iman dan kekuatan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 14 sampai yang ke-18. Nah, dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan, maka satu hal, saudara dan saya akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah masalah yang saudara dan saya hadapi. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga yaitu angkatlah tongkat. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, di mana kita baca bisa pasal yang keempat, bagaimana ketika diperhadapkan dengan tulah-tulah yang ada itu, Musa selalu menggunakan tongkat. Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat itu maka Musa dapat membelah laut. Nah, pada kisah sebelumnya yang tadi saya katakan di dalam pasal yang keempat ayat 1 dan seterusnya itu, nah, dalam kisah sebelumnya ini terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Dan sungguh melalui tongkat itu ketika Musa mengulurkannya dan mengangkat tongkat itu, ada tanda mujizat yang luar biasa. Ada kuasa yang begitu luar biasa. Sehingga tulah-tulah yang ada itu dapat dikalahkan. Dan banyak mujizat terjadi. Sungguh luar biasa. Di sini kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul,
Ayat yang pertama, ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya diberi otoritas sama Tuhan, saudara, yaitu kuasa yang daripada Tuhan. Angkat tongkat itu, di mana kuasa Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya yang turun dan tinggal di dalam hidup saudara dan saya, saudara. Itu sebabnya ketahuilah akan hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui otoritasnya yang telah diberikan Tuhan kepadanya melalui tongkat yang Tuhan beri. Sehingga apa tadi? Laut bisa terbelah di hadapan bangsa Israel. Dan sungguh kuasanya luar biasa. Sehingga bangsa Israel tadi, mereka bebas dari masalah-masalah yang begitu menghimpitnya. Dan kemenangan terjadi. Angkatlah tongkat, itu juga berbicara tentang kita harus memperkatakan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berkuasa. Ketika kita mengalami banyak hal, perkatakan itu firman Tuhan. Bukan hal-hal yang negatif yang kita perkatakan. Ingat khotbah Pak Pur tempo hari, beberapa minggu yang lalu, ketika istrinya mau melahirkan, suruh ngomong apa? Jangan bilang apa? Aduh, ya orang melahirkan pasti sakit, saudara ya. Pasti bilang, aduh sakit. Coba Pak Purnya yang suruh melahirkan. Otomatis saudara, pasti perkataannya negatif. Ya, aduh sakit pasti itu. Tapi heran ya saudara, tahu kalau perempuan itu melahirkan sakit, sama bapaknya minta lagi ya saudara, sampai 4 ya. Puji nama Tuhan. Nah itu sebabnya ketika kita diperhadapkan masalah, saudara diberi perlengkapan Tuhan, yaitu kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita semua. Yaitu untuk kita apa? Memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal-hal yang positif. Sehingga ketika kita memperkatakan perkataan firman Tuhan itu yang positif itu, maka akan membangun hidup kita. Akan membangun iman saudara dan saya. Sehingga iman saudara akan semakin kuat dan teguh tentunya. Firman itulah yang membawa kita untuk kita tetap kuat dan teguh, sekalipun saudara terhimpit dengan berbagai macam problema hidup saudara. Nah, di sini ibu-ibu WBI kalau mau firman Tuhan, mau ibadah, habis puji-pujian, sebelum firman disampaikan, selalu memperkatakan apa? Perisai iman. Perisai imannya bukan pedang saudara, bukan sutil, bukan serok untuk menggoreng, enggak. Yaitu firman Tuhan selalu diperkatakan. Itu yang membuat saya yakin dan saya percaya ibu-ibu WB di tempat ini, waduh bergairah, semangat saudara. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan banyak hal untuk keluarga-keluarga mereka. Mereka kuat karena apa? Selalu memperkatakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang keempat.
Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Nah, berbicara mengulurkan tangan ini ada berbicara tentang iman. Untuk mereka memiliki apa? Keberanian diri untuk bertindak. Dan satu hal saudara, hasil dari tindakan iman ialah membuat laut Teberau ini boleh terbelah. Puji nama Tuhan. Dan Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi untuk kita hidup dalam berkemenangan, di dalam menghadapi semua tantangan itu, diperlukan iman yang teguh. Iman yang teguh itu harus disertai dengan perbuatan saudara. Tidak saudara diam-diam saja. Tidak duduk-duduk manis saja. Tetapi harus melakukan sesuatu. Di mana Tuhan sudah tadi memberikan saudara dan saya kuasa. Nah, kalau saudara di dalam menghadapi masalah, terus diam saja, tidak melakukan sesuatu hal, saya yakin iman itu bukan menjadi iman yang kuat, yang tumbuh, tetapi iman yang mati. Karena apa? Tidak disertai dengan langkah-langkah tindakan-tindakan yang konkret, yang nyata atas hidup saudara dan saya. Karena apa? Saudara dan saya sudah diberikan kemampuan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi kemampuan, otomatis saudara, kita ada reaksi untuk kita boleh melakukan segala sesuatunya. Apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Nah, tadi melalui Musa ini, dia mengulurkan tangannya. Laut Teberau ini tidak akan, kalau dia tidak lakukan dengan mereka mengulurkan tadi, maka saya yakin tidak akan terjadi mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Otoritas yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya tidak akan ada artinya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Saudara, masalah yang ada itu harus kita hadapi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi saudara dan saya. Amin. Keempat hal inilah yang menjadi dasar kita untuk kita boleh melangkah lebih lagi di dalam kita terlepas dari segala beban-beban himpitan yang selama ini saudara dan saya hadapi. Mungkin ekonomi, mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, bahkan hari-hari ini di tengah-tengah kita, jemaat yang kita kasih, ada begitu banyak yang sakit, saudara. Sakitnya yang begitu luar biasa. Bukan sakit yang sembarangan, saudara. Sakitnya itu antara hidup dan mati. Mereka harus hadapi. Tentunya rasa kecemasan dan takut itu dia alami. Namun melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali. Supaya ketika kita menghadapi masalah, jangan takut. Tetap berdiri, bangkit dari segala keterpurukan kita. Dan pakai otoritas kuasa yang daripada Tuhan. Dan teguhkan iman saudara. Supaya kita bisa melalui segala masalah itu
di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita mau bangkit, kita mau berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan jangan takut, Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara seorang diri. Ada tangan Tuhan terulur bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita bisa menghadapi dan melewati tantangan-tantangan seberat apapun. Karena Tuhan berserta dengan kita. Amin.